Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Wasdar. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok pengganti tes. Baik, di presentasi kali ini saya akan memaparkan materi tentang normalisasi database. Di normalisasi database itu terdiri dari pengertian normalisasi, tujuan normalisasi database, pengertian anomali, jenis-jenis anomali, dan tahapan normalisasi. Nah, di pengertian normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-rerunduhan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, adapun tujuan normalisasi database, yaitu tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan memastikan dependensi data atau data yang berada pada tabel yang tepat. Hingga data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Baik, lanjut di pengertian anomali. Anomali merupakan penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses delete, insert, ataupun modify dalam suatu basis data. Lanjut, jenis-jenis anomali. Yang pertama itu adalah insert anomali, di mana situasi tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin akan ikut terhapus. Dan yang ketiga, update anomali, yaitu di mana situasi nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tahapan normalisasi. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan, dan berikut ada beberapa cara atau contohnya. Yang pertama, bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau hingga disebut anomali. Di sini ada contohnya. Baik, di sini ada di sini ada tabel data yang tidak normal atau yang disebut unnormalized, yang di dalamnya terdiri dari terdiri dari 12 tabel. Yang pertama adalah tabel ID member, yang kedua nama member, yang ketiga tipe member, yang keempat keterangan member, yang kelima ID teater, yang keenam nama teater, yang ketujuh kota, yang kedelapan ID movie, yang kesembilan nama movie, yang ke-10 ID faktur, yang ke-11 waktu tayang, yang ke-12 harga tiket, dan yang terakhir kitty tiket. Ya, di dalamnya terdapat 13 tabel. Mungkin kalau dijelaskan akan panjang, jadi kita lanjut ke yang kedua di tahapan normalisasi. Yang kedua itu adalah 1NF atau first normal form, di mana 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini.
Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Nah, di sini kita akan lanjut menghilangkan duplikat kolom, di mana duplikat kolom itu merupakan kolom yang sama yang akan dihilangkan. Lanjut pada intinya bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin menghapus, mengupdate atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Lanjut yang ketiga yaitu 2NF. Syarat dari 2NF, syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Maksudnya data yang 1NF itu sudah terbentuk di sebelumnya sebelum kita masuk ke 2NF ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foray key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Nah, di sini sudah ada tabel yang yang dimaksud dari 2NF ini. Nah, untuk bentuk normal kedua dalam melakukan dekomposisi tabel di ini menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Jadi kita harus bikin atribut kunci dari 2NF ini harus unik. Semakin unik kuncinya, maka semakin bagus isinya. Baik, kita lanjut ke yang keempat yaitu 3NF. Pada 3NF tidak diperkenakan adanya partisial atau transitif dependensi dalam sebuah tabel. Transitif dependensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah atribut A ke B dan B ke C. Maka C intinya pada 3NF ini maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut QTY, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key yaitu kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasikan 3NF maka menghasilkan tabel berikut. Tabelnya enggak. Harusnya di sini ada tabelnya, tapi ya udah karena tidak ada guys, jadi lanjut saja. Harusnya dia menghasilkan satu tabel baru di mana hasil pemecahan tabel transaksi yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Nah, kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat
proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah naik atau turunnya, proses harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fix. Bayangkan jika harga barang yang ada pada tabel bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel barang, detail barang, maka yang terjadi total invoice dapat transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Yang kelima, BCNF, yaitu Boyce Code Normal Form, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3NF, memiliki hubungan yang sangat erat dan dengan bentuk 3NF pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dalam kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasikan dalam bentuk BCNF. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boyce Code harus memenuhi dua kondisi berikut, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga, yaitu dalam bentuk normal 3NF. Dan yang kedua, untuk ketergantungan apapun A ke B, A harus menjadi super K, dan yang kedua, untuk bergantung pada A ke B, A harus menjadi super K. Poin kedua terdengar agak rumit. Dengan kata sederhana berarti bahwa untuk ketergantungan A ke B, A tidak dapat menjadi atribut non prima jika B adalah atribut utama. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.